Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Benarkah PKI bangkit kembali? Sekarang saya mau tanya dari sisi hukum pidana, Khairul Huda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengukakan bahwa Undang-Undang 27 tahun 99 merupakan pangkal tolak pengakhiran pendekatan intelijen dan pendekatan militer dalam isu komunisme. Karena undang-undang inilah yang kemudian mengalihkan pendekatan masalah ini dengan pendekatan hukum. Jadi saya ingin mengungkapkan bahwa masa sebelum Undang-Undang 2799 ada dua masa di mana dua pendekatan digunakan terhadap masalah komunisme, yaitu pendekatan militer dan pendekatan intelijen, dan itu sudah diakhiri seharusnya dengan Undang-Undang 27 tahun 99. Eranya sekarang adalah era penegakan hukum. Dan tadi beberapa narasumber sudah mengatakan bahwa komunisme global sudah tidak ada, sehingga kemudian masalah ini justru semata-mata masalah keamanan dalam negeri, sehingga sudah sepatutnya sebenarnya pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan hukum yang dimotori oleh Polri melalui penyidikan terhadap laporan ada dugaan tindak pidana hubungan dengan hal itu. Itu yang pertama yang saya kemukakan. Yang kedua sebenarnya ingin saya kemukakan bahwa sebenarnya Undang-Undang 2799 juga masih memiliki kekurangan. Karena pendekatan yang digunakan adalah hanya pendekatan dari segi hukum pidana. Padahal eranya mungkin apa yang dimaksud dengan menyebarkan atau menyebarluaskan atau mengembangkan paham komunisme di masa sebelum Undang-Undang 2799 dengan di masa sekarang itu sudah berubah, sehingga kemudian perlu pendekatan hukum lain selain pendekatan hukum pidana. Ya, total law enforcement dalam hal ini diperlukan, bukan hanya pendekatan hukum pidana, tetapi mungkin diawali dari segi hukum administrasi dan bidang hukum lain dalam hal ini. Ini yang menurut saya belum menjadi bagian politik nasional di dalam menghadapi masalah komunisme dari segi penegakan hukum. Dari segi hukum pidana sebenarnya isunya berkenaan dengan yang kadang-kadang dilupakan, bahwa unsur penting di dalam pasal 107 huruf A dan seterusnya di dalam KUHP yang diintrodusir melalui Undang-Undang nomor 2799 itu adalah bahwa titik beratnya pada upaya menyebarkan atau mengembangkan paham komunisme, Leninisme dan Marxisme, atau ajaran komunisme dan seterusnya. Jadi tentu kalau dilihat ditafsirkan secara historis, karena ini adalah undang-undang yang menggantikan atau diadakan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya tindakan-tindakan yang bisa membahayakan keselamatan negara karena dihapuskannya undang-undang subversif. Di satu sisi adalah persoalan itu, di sisi yang lain tentu harus ditafsirkan dalam konteks kekinian, di mana juga perkembangan demokrasi dan juga perkembangan keterbukaan informasi menjadi titik berat berkenaan dengan hal itu. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, apa yang dimaksud dengan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme itu tidak lagi sama ketika Undang-Undang 2799 dibuat dengan konteks sekarang, sehingga perlu ahli bersama untuk memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ini. Di dalam, saya pikir masa pemerintahan Soeharto memakai baju palu arit ya sudah masuk kategori menyebarkan paham komunisme. Tapi masa sekarang saya pikir bisa jadi ditafsirkan secara berbeda. Bisa jadi itu adalah tren anak muda yang katakanlah sedikit nyeleneh, katakanlah seperti itu. Tafsiran Anda sendiri gimana sekarang? Ya, kalau saya lihat tadi dihubungkan bahwa undang-undang ini dalam rangka untuk menggantikan undang-undang subversif, bahwa penyebaran ini adalah penyebaran yang tujuannya bisa membahayakan keselamatan negara. Jadi tidak dalam skop kecil,
tidak skop 2 orang 3 orang pakai katakanlah baju paluarit atau punya beberapa buku yang berhubungan dengan paham komunis, tidak dalam skop kecil seperti itu, tetapi dalam skop yang besar yang bisa tujuannya adalah bisa jadi menggantikan pemerintahan, menggulingkan pemerintahan, membangun sebuah masyarakat yang mempunyai paham yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, katakanlah seperti itu. Jadi menyebarkan ataupun mengembangkan di sini tidak lagi sama pengertiannya dengan menyebarkan, mengembangkan ketika undang-undang itu dibuat, atau apalagi menyebarkan dan mengembangkan komunisme di masa Soeharto, katakanlah di masa pemerintahan Soeharto. Sehingga perlu sekali duduk bersama untuk membuat kriteria-kriteria itu. Dalam hal ini Polri harus mengambil inisiatif untuk membuat kriteria yang jelas. Jadi menurut Anda penafsiran sekarang ini sama aja dengan penafsiran undang-undang Supersi, kan? Ya, karena dari segi historis seperti itu. Kan dari segi historis Undang-Undang 27 ini diadakan dalam rangka untuk mengantisipasi jangan sampai ada kegiatan subversi melalui penyebaran paham ini. Ya, penafsiran yang dilakukan aparat sekarang sama dengan penafsiran ketika menafsirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 23. Betul. Jadi penafsiran yang sekarang menurut saya, kalaulah anak-anak muda memakai baju bersimbol paluarit misalnya dianggap sebagai bentuk penyebaran paham komunisme, menurut saya itu adalah penafsiran pada masa sebelum Undang-Undang 27 tahun 99. Baik. Terima kasih. Baik, sekarang saya mau pindah ke Yogyakarta, ke Ustadz Syafi'i Ma'arif yang berada di Jakarta, tokoh Muhammadiyah yang paling disegani menurut saya. Selamat malam, Buya. Halo. Tes. Ya, Buya. Tes. Buya dengar suara saya? Halo. Dengar suara saya? Halo. Tes. Buya dengar? Kayaknya suara kita terganggu, tolong diperbaiki. Kita mau sementara kita ke NU dulu lah. Jadi kalau nggak Ustadz Muhammadiyah kita pindah ke NU. Kalau ini ada di Jakarta karena masih muda, Pak Mursudi Suhud. Kalau yang tadi udah sepuh. Bagaimana NU melihat keadaan sekarang? Mungkinkah PKI bangkit kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa keadaan yang sekarang rame di mass media, baik di Facebook, Twitter, WhatsApp, atau bahkan di obrolan warung kopi. Kalau sudah masuk obrolan warung kopi, itu berarti sudah nyampe kepada jantung masyarakat. Apa sajalah gitu kira-kira. Nah ini menurut saya sudah masuk pada obrolan di warung kopi pun ngobrol yang demikian. Untuk itu sementara, wahai bangsa Indonesia dan saudara-saudaraku, Indonesia saat ini yang menjadi Muslim country, penduduknya 12,9%, Muslim, total Muslim di dunia 12,9% ada di Indonesia ini. Itu hendaknya waspada, jangan sampai kita terjadi kayak di negara-negara di Timur Tengah karena termakan isu-isu yang kurang produktif yang menjurus pada mengadu-adu domba atau bahkan membuat satu sama lain menjadi curiga. Ini yang harus di stop, Pak Karni.
Karena menyetop sesuatu yang demikian ini yang kira-kira kok tidak produktif, lebih baik ghadab kita, power kita diarahkan kepada sesuatu yang positif. Maka ketika ada sesuatu yang kira-kira arahnya mau memecah belah bangsa, maka para penegak hukum menurut ajaran di pondok pesantren itu ada ajaran namanya syaddu dzari'ah. Syaddu dzari'ah itu menutup lobang-lobang yang kira-kira mau jadi madorot. Kalau lobang-lobang ini kira-kira mau jadi madorot, mafsadat, kurang baik, kurang mendidik juga. Wong buku-bukunya saja itu, kalau saya baca itu, saya kan baca juga, menurut saya ya seperti yang dulu saya katakan, rebutan kata korban. Rebutan kata korban. Daripada kurang produktif semacam ini, power kita arahkan kepada yang positif. Syaddu dzari'ah itu menjadi penting. Menutup lobang-lobang yang kira-kira akan membuat mafsadah atau akan membuat kurang baik, apalagi waktu sekarang, zaman sekarang. Seolah-olah tokoh-tokoh saja itu kayak diadu kok sekarang. Ya tidak hanya isu PKI ini saja, isu yang lain pun sekarang naik. Nah, maka yang kami harapkan dari pengurus NU, baik dari tingkat cabang sampai ranting, harus bisa menahan diri, nggak usah terprovokasi karena hal-hal ini. Lakukan yang produktif saja. Nomor 2, karena ini sudah terjadi, itu artinya kan fakta-fakta yang bicara. Fakta-fakta yang bicara ya sudah ada. Fakta 48, 65 dan seterusnya. Kita pun sudah membaca sejarah-sejarah itu. Nah, karena kita sudah membaca sejarah-sejarah itu, perasaan kita kalau itu dibalik kan menjadi bertentangan dengan mainstream sejarah yang ada. Nah, ketika demikian, inilah yang akan memancing sesuatu yang kurang tepat dan kurang baik pada bangsa Indonesia itu sendiri. Untuk itu saya harapkan bapak-bapak semua dari pusat sampai daerah, juga pimpinan-pimpinan agama, hari ini lebih tepat kalau misalnya Pancasila itu dikaji secara agama, menurut agamanya masing-masing kita, dibumikan di bumi pertiwi bangsa Indonesia itu sendiri, daripada memikirkan sesuatu yang akan membuka luka-luka. Kalau para kiai dari zaman dulu sudahlah memaafkan, makanya itu saling memaafkan, kata saling memaafkan itu sudah lebih tepat, lebih cocok gitu untuk bangsa kita yang berkultur budaya bangsa Indonesia yang sangat toleran, sangat menghargai personal individu-individu yang lain. Saya rasa itulah yang harus kita kembangkan, Pak Karno. Baik, Pak Ustadz. Setelah dari tokoh NU, Ketua PBNU barusan, kita ke Ustadz Syafi'i Ma'arif. Selamat malam, Buya. Assalamualaikum. Selamat malam Bung Karni, apa kabar? Kabar baik, Buya. Buya mungkin sudah mengikuti diskusi kita dari tadi. Bagaimana Buya melihat ancaman bangkitnya PKI kembali di Indonesia yang sekarang tiba-tiba jadi ramai diperbincangkan? Mungkin Buya dulu juga punya pengalaman yang tahun 65 dan melihat perkembangan belakangan ini baik nasional maupun internasional. Apakah memang menurut Buya ancaman itu masih besar untuk Republik ini?
Saya rasa situasi sudah berubah ya, berubah sangat drastis, dramatis. Dan sebenarnya sejak 30 tahun, seperempat abad yang lalu, komunisme secara global itu kan sudah digantung ya pada tiang gantung sejarah. Jadi sebenarnya PKI mau bangkit lagi ini menurut saya ini politik yang agak kegelit-gelitan ini. Tidak lagi lah, tidak lagi. Oleh sebab itu TAP MPR 25, kemudian yang 27, coba diapakan betul ya. Hukum ya, hukum harus ditegakkan dia. Tapi kalau bahaya PKI kemudian dibesar-besarkan, dia akan menghabiskan energi kita. Itu apa saya ya, pengamatan saya. Walaupun saya sebenarnya sudah ngerti ya, saya dulu kan HND ya, dikejar-kejar oleh CGI sama, tapi sudahlah, itu masa lampau sudah masa lampau. Yang penting ini yang dilakukan oleh Pak Agus Wijoyo ini ya. Jadi ada forum silaturahim anak bangsa. Saya juga kadang-kadang diundang ke situ. Itu kan bagus sekali. Marilah kita ke depan lah. So kalau energi kita habis untuk masa lampau, bangsa ini payah untuk menghadapi masa depan yang bersyarat dengan tantangan semacam ini. Tapi belakangan ini muncul di mana-mana peredaran buku yang berbau komunis, simbol-simbol pakaian, bahkan kaos, segala macam yang ada di berbagai kota sekali timbul. Ini yang mencurigakan, Buya. Iya, itu genit, saya katakan genit aja itu politik genit itu ya. Anda usah terlalu diapakan lah saudara ya. Kok seperti kita masih hidup 25 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Sekarang sudah berubah. Runtuhnya dinding Berlin, adanya munculnya Crossbacha dengan Glasnost dan Perestroika, itu sudah tamat Korea komunisme. Hatinya Korea Utara. Korea Utara ini memang rada aneh ya. Dan kita tahu presidennya yang aneh itu, bahkan pamannya sendiri itu dibantainya, daging sedikit anjing. Ini menurut saya sudah biadab sama sekali. Itu yang sekarang masih mengaku ya menjalankan Marxisme dan Leninisme itu. Yang lain sudah berubah sama sekali. Tapi kalau kita hubungkan dengan kondisi sosial di Republik kita, penduduk kita yang semakin hari jurang antara kaya dan miskin juga semakin tinggi, dan menurut catatan pemerintah sendiri 60% kekayaan Republik ada di tangan 1% orang Indonesia. Ini apa tidak bisa menurut Buya menjadi ladang yang subur untuk kembalinya paham komunis tadi? Ini yang poin yang maha penting ya. Ini poin yang maha penting. Itu betul ya. Saya sudah baca juga itu bahwa hampir 50% ya kekayaan bangsa di tangan 1% para konglomerat itu. Jadi sebenarnya bukan hanya perlu arit yang muncul ya, bisa juga preman berjubah yang muncul. Untuk itu ya, macam-macam jadi bisa muncul. Jadi menurut saya bukan paluarit ini yang apa ya, tapi memang keresahan sosial, ketidakadilan ini kan berkali-kali saya sampaikan sejak proklamasi 17 Agustus 45, sila kelima Pancasila, keadilan sosial berseluruh Indonesia tidak dijadikan pedoman kita membangun. Itu kesimpulan saya. Ini yang tragedi bangsa ini. Bukan paluari yang muncul-muncul sekarang ini, ketidakadilan, kezaliman ini yang perlu dilawan. Ya, tapi bagi komunis atau ajaran komunis lah, tujuannya adalah negara yang sosialis lah. Karena sosialis itu harus dicapai melalui ajaran itu menurut mereka. Apa ini nggak lebih gampang dikembalikan komunis? Karena kalau kita katakan tadi udah runtuh,
di Cina sendiri ya ekonominya udah kapitalis, tapi politiknya sekarang malah presiden barunya lebih bergeser balik ke komunis. Memang apa namanya ini ya, dulu memang komunisme praktis sangat menjanjikan ya. Hampir semua ya kaum nasionalis Indonesia, Soekarno, Hatta, Syahrir, itu semua kan membaca Marxisme, Das Kapital itu dengan mendalam sekali. Memang menarik sekali. Tapi apa yang dipraktekkan di Rusia, apa yang dipraktekkan di Cina, itu kan berlawan itu semua. Hak asasi manusia tidak dihargai, kemerdekaan tidak dihargai, bahkan di zaman Stalin, Lenin, Stalin, itu orang Rusia yang mati berapa juta itu. Jadi memang tidak benar dalam praktek itu. Jadi kalau itu dibangkitkan kembali, kalau ada anak-anak muda yang gandrung kepada Marxisme komunis, menurut saya anak-anak muda tidak usah lahir sekarang lah, lahirnya abad yang lalu. Apa lagi bukan ini? Baik, ada yang perlu Buya tambahkan? Sudah? Cukup? Kalau enggak, doa kami agar Buya panjang umur dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar masih bisa mengasih petuah kepada kami di forum ini dan tentu saja untuk pemirsa di seluruh Indonesia. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang ada di sana. Ada Salim Said, ada Boy Rafli Boy, banyak. Ada Hendro, saya lihat ya. Iya. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, sejarah itu seharusnya tidak jadi beban memori. Sejarah itu seharusnya mengiluminasi dan memberikan ketenangan jiwa. Lord Acton, sejarah Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau ke Ibu Rahmawati Soekarno Putri, Putri Presiden pertama kita. Ibu Rahma tentu salah satu saksi sejarah juga dan bahkan saksi dekat dari peristiwa ini. Bagaimana Ibu Rahma melihat fenomena yang sekarang ramai dibicarakan ini? Terima kasih Pak Arden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau saya mungkin melalui pendekatan ideologis, politis. Kalau tadi Bapak-Bapak sudah memberikan pemikirannya dengan pendekatan hukum, tapi saya mungkin melihat dari pendekatan ideologis. Kalau bicara tentang semacam ketakutan ya akan timbulnya kembali Partai Komunis Indonesia, saya kira itu sangat berlebihan. Bahkan saya rasa ini sudah kita terjangkiti penyakit fobia. Karena apa? Kita ini dari mulai sejak Orde Baru sampai sekarang selalu dicekoki dengan katakanlah stigmatisasi tadi ya, ada EK ekstrem kanan dan ini lebih ditujukan kepada Islam radikal, kemudian ekstrem kiri itu pasti komunisme. Nah ini tidak pernah selesai, tidak melihat dengan wawasan yang lebih luas bahwa dunia ini sudah berubah.
bukan Eki lagi, tetapi yang dulu selalu digarisbawahi oleh Bung Karno mengenai Nekolim. Tapi ini tidak pernah dibicarakan secara serius. Kemudian yang saya lihat juga ini terjadi anomali sebetulnya. Dinamika yang berkembang sekarang, satu pihak kita begitu seperti orang reaktif ya, melihat ada seorang memakai kaos palu arit, kemudian bereaksi, malah saya kira ini overreaktif. Padahal kalau kita melihat sendiri, tadi sudah disinggung mengenai terjadi kesenjangan sosial oleh karena ketidakadilan sosial yang sangat dalam ya, jurang antara si kaya dan si miskin, dan itu sebetulnya memang betul akan menyuburkan, saya bilang bukan PKI ya, tapi ideologi atau faham komunisme. Mereka dengan gampangnya akan memberikan semacam slogan-slogan, kembali lagi kepada slogan komunis, yaitu class and straight, pertentangan kelas. Nah, ini bisa saja terjadi kalau kita tidak menyikapi secara bijak tentang adanya kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Saya tadi pagi juga sangat terkejut membaca berita justru di TV One mengatakan begitu banyak buruh dari Tiongkok itu menyerbu Indonesia. Ini akan menyebabkan kecemburuan sosial bagi tenaga kerja Indonesia atau buruh Indonesia. Tapi menurut saya bukan soal kecemburuan sosialnya, tetapi faham yang dianut oleh orang-orang itu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Dengan interaksi di dalam masyarakat kita yang dimana kita ini mengharamkan untuk katakan sebagai studi banding saja kadang-kadang juga susah ya mengenai komunisme itu. Ini dengan gampangnya tentu dengan ladang subur ketidakadilan, kesenjangan sosial yang sangat tajam. Ini ladang subur bagi mereka untuk menularkan paham-paham komunisme lagi, yaitu class and straight, pertentangan kelas antara the have and the have not. Nah, ini yang saya lihat. Kemudian tadi juga disinggung bahwa kalau nanti saya akan singgung sedikit tentang peristiwa Gestok tahun 65. Soal buruh tadi itu juga semacam diberikan endorsement dengan diterimanya pimpinan Parti Komunis Cina oleh Presiden Jokowi. Nah, ini membuat juga bingung sebetulnya di masyarakat sendiri. Padahal kita selalu mengatakan bahwa komunis Cina itulah yang menjadi penyebab terjadinya Gestok. Saya akan coba melihat kepada peristiwa tahun 65 karena saya juga ada di situ, dan saya mungkin tadi bapak-bapak selalu mengatakan korban pembantaian keluarga PKI, dan saya sendiri selalu menjadi korban juga dari peristiwa Gestok itu. Jadi begini Pak Karni, kalau kita membaca atau mencermati pidato Presiden Soekarno, yaitu Nawaksara pada sidang MPR tahun 67, Bung Karno itu mengatakan ada tiga kepentingan yang bertemu pada satu titik, yaitu pertama disebutkan ini masalahnya overrumpling. Yang pertama ada kelihaian Nekolim dan adanya subversi asing. Saya tanya pada waktu itu pada Bung Karno, subversi asingnya maksudnya bagaimana? Singkat saja, ini data intelijen. Namanya sudah masuk agen CIA, agen KGB, dan agen MI6, itu katanya. Jadi sudah bisa dielaborasi sendiri ya. Sebetulnya apa yang disebut masalah kelihaian Nekolim ini. Kedua, yaitu penyebabnya keblingirnya pimpinan PKI. Saya juga tanya, kenapa? Ya di situ memang sebetulnya ada semacam
konflik internal pimpinan PKI. Ya, aja ada disebut semacam perebutan kekuasaan atau begitu. Terutama ada pimpinan PKI yang juga kemudian menjadi subordinat kepada komunis Cina. Dan di situ memang saya melihat Bung Karno mengatakan ada persaingan tidak sehat dengan Murba pada saat itu. Ini tadi ada korelasinya yang saya katakan bahwa kenapa kita menjadi semacam fobia, tetapi juga sekaligus anomali. Yang ketiga adalah disebutkan peristiwa Gestok itu ada oknum-oknum dalam negeri yang tidak beres. Saya pun tanya kepada Bung Karno, Bung Karno hanya mengatakan itu sebetulnya ada terjadi konflik internal Angkatan Darat. Saya tanya kepada waktu itu dengan Jenderal Mursid yang kebetulan beliau menjadi atase militer di Filipina, menjadi duta besar Indonesia di Filipina, dan mengatakan bahwa ada pertemuan pada saat itu dengan mantan duta besar Amerika setelah Howard Jones. Ya, dari percakapannya menurut Jenderal Mursid itu nyeleneh itu artinya ya dengan slang Amerika mengatakan how is Bung, maksudnya Bung Karno. Dia bilang good shot ya, good shot, artinya tembakan jitu ya. Nah, jadi saya melihat dari peristiwa-peristiwa yang pada saat itu terjadi, ya itu sasaran utamanya atau TO utamanya itu adalah Bung Karno sendiri. Jadi bukan tidak mungkin bahwa kemudian kita hanya berbicara mengenai TAP MPRS nomor 25 tentang pelarangan terhadap paham komunisme. Tapi di situ juga mesti ada bersanding TAP MPRS nomor 33 tentang Bung Karno, dan sampai sekarang juga belum dicabut. Padahal tadi saya dengar di dalam ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 itu sudah ada peninjauan ulang terhadap TAP yang ongoan itu, tapi tidak terikut serta tentang TAP MPRS nomor 33. Jadi pertanyaan saya, setelah sekian tahun, berapa tahun ya, 70 tahun merdeka, itu Bung Karno ini masih terbelenggu ya kelihatannya. Satu pihak oleh Presiden Soeharto pada saat itu diberikan gelar pahlawan proklamator. Nah, ini kan anomali sebetulnya. Satu sisi TAP MPRS belum dicabut. Berikutnya masih lagi pada zaman era Presiden SBY. Saya waktu itu masih menjadi Wantimpresnya bidang politik. Saya mengatakan kalau mau memberikan gelar pahlawan nasional bagi Bung Karno, TAP MPRS-nya harus dicabut, Pak, saya bilang. Tapi itu tidak dilaksanakan, lalu diberikan gelar pahlawan nasional. Nah, ini anomali lagi, double anomali saya lihat di sini. Jadi kalau berbicara mengenai komunisme, Pak, yang tadi saya sebutkan, sebetulnya kita ini harus berhati-hati dengan yang disebut Nicolim dalam konotasi yang dulu ini kan tentunya bangsa kulit putih ya Pak, tapi oleh Bung Karno pernah disebut di tahun sekitar 57 itu dia mengatakan mengingatkan tentang imperialisme ketiga, yaitu imperialisme kuning. Nah, ini harus perlu diwaspadai. Nah, berbicara tentang masalah masalah ideologi komunisme, memang yang harus kita utamakan di sini adalah masalah preventif dan mencari solusi yang paling tepat, yaitu bagaimana agar bahaya komunisme, bukan PKI, komunisme itu jangan sampai timbul. Yaitu saya menyarankan untuk kita harus kembali kepada Pancasila. Tapi saya sayang sekali, saya 2 kali terus terang mensopasi
dua ketua MPR. Yang pertama waktu itu zamannya Pak Sidarto Danu Subroto, dan yang terakhir kepada Pak Zulkifli Hasan. Saya katakan dudukan Pancasila itu pada proporsinya yang betul. Karena Pancasila itu bukan tidak dimasukkan dalam tidak bisa dimasukkan sebagai pilar. Satu itu, kedua adalah oleh putusan MK nomor 100 garing PUU strip Romawi 11 strip 2014 itu kosakata frasakata 4 pilar itu Pancasila tidak dimasukkan, dilarang dimasukkan. Tapi kok anehnya mesti disosialisasikan istilah 4 pilar itu oleh MPR. Itu satu. Dan kedua, saya juga supaya ini jangan memperpanjang timbulnya komunisme, karena komunisme itu selalu menjadi antitesa adanya kapitalisme. Amandemen Undang Dasar 45 yang terjadi 4 kali pada era Megawati itu menyebabkan perubahan drastis menjadi konstitusi kita ini bersifat liberal kapitalistis. Jadi saran saya untuk menghindari jangan terjadi antitesa antara kapitalisme dengan komunisme, kembali kepada Undang Dasar 45 yang asli. Saya kira itu saja Pak Karni. Terima kasih. Baik. Ada yang menarik bagi saya. Ibu Rama tadi nyebut dengan gestok. Itu kan ucapan Bung Karno ya. Sementara TNI selalu memakainya Gestapo sampai hari ini. Ibu menyebut gestok itu karena Bung Karno menyebut itu atau ada penjelasannya? Itu dari Bung Karno ya. Tapi pada saat tanggal 1 Oktober itu saya memang baru mengalami ada semacam keanehan di istana. Jadi memang di situ tanggal 1 pagi itu saya melihat ada tentara tidak dikenal, yang saya tahu persis bahwa tentara yang ada di istana itu pasti Cakrawirawa. Memang berpakaian uniform Cakra, tapi saya tidak mengenal orang-orang itu dan mereka pun tidak mengenal siapa saya. Jadi kenapa Bung Karno mengatakan peristiwa gestok? Karena pada malamnya tanggal 30 September itu Bung Karno masih memberikan pidatonya di Istora pada waktu hari ulang tahun Bulus Teknik. Itu belum ada kabar apa-apa, tetapi paginya saya mendengar yaitu ada jenderal yang dibunuh. Sehingga saya merasa bahwa gerakan 1 Oktober itulah pada waktu itu terjadi peristiwa yang disebut pembunuhan para jenderal itu. Baik, terima kasih Ibu Rama. Sekarang saya mau ke Gubernur Lemhanas, Pak Agus. Bisa Pak Agus jelasin tentang simposium yang April itu dan tujuan adanya simposium. Kemudian apa ada kaitan antara simposium ini dengan kemudian ada penangkapan terhadap atribut komunis? Pak Agus bisa memberi latar belakang. Terima kasih Pak Karni. Pak Karni Ilyas ingat tanggal 1 Oktober tahun 2015 ILC Indonesian Lawyers Club di sini saya juga diundang. Saya memberikan penghargaan tinggi kepada Pak Karni. Itu memberikan inspirasi kepada saya. Seandainya ini bisa saya laksanakan pada tingkat nasional, bukankah ini mendekatkan diri kepada rekonsiliasi? Tapi ada hal-hal yang saya tidak bisa samain Pak Karni. Untuk acara Pak Karni ini mendatangkan iklan yang besar Pak. Simposium saya tidak pernah mendatangkan iklan yang besar Pak gitu. Tapi biaya satelitnya juga mahal ini Pak. Baik Pak, terima kasih. Simposium
Jadi simposium ini mempunyai dua tujuan, Pak ya, pada dasarnya. Pertama adalah untuk memberikan pemahaman utuh menyeluruh dan kedalaman tentang proses terjadinya tragedi 65. Yang kedua, kita harapkan juga memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada publik tentang konsep rekonsiliasi. Karena kami lihat terbengkalainya usaha untuk menyelesaikan sebuah konflik besar bagi bangsa ini sampai mencapai setengah abad lebih, itu karena dua hal tersebut. Itu kan. Kemudian untuk melakukan itu, maka simposium saya juga mencontoh, dapat inspirasi lagi dari ALC, Pak. Itu kita mencontoh Dewi Keadilan, Pak. Mata panitia, mata simposium itu ditutup, Pak. Kami tidak berpihak kepada siapapun. Dan untuk tidak berpihak kepada siapapun, kami merasa bahwa cara yang paling baik adalah untuk membedah tragedi melalui pendekatan kesejarahan. Karena hanya kesejarahan itulah yang akan memberikan kita sifat yang paling dekat dengan objektivitas dan faktual. Jadi kita mengadakan dengan pendekatan kesejarahan. Selanjutnya saya juga mendapatkan tantangan dari praktis semua pihak, Pak. Kaum kiri menentang, golongan kanan menentang, LSM menentang, aktivis menentang. Sampai saya bertanya, kawan saya siapa ini dalam menyelenggarakan simposium ini? Saya ingat Pak Karni, tapi saya nggak tahu Pak Karni ada di mana itu waktu itu. Sehingga juga pada waktu itu orang bertanya, mau apa lagi? Sudah banyak tulisan-tulisan tentang 65, sudah banyak upaya-upaya tentang 65. Ada tiga hal yang membedakan simposium itu dengan upaya yang kita lakukan sebelumnya. Pertama adalah simposium ini merupakan bentuk kerjasama antara civil society dengan pemerintah. Sebelumnya itu kalau tidak pemerintah sendiri, civil society sendiri. Kalau civil society sendiri cenderung akan kandas. Karena hanya kewenangan pemerintahlah yang bisa memberikan solusi bagi tragedi 65. Kalau pemerintah sendiri juga akan kurang kredibilitasnya dan akan kurang kreativitasnya. Karena datangnya dari birokrat gitu, Pak ya. Jadi karena itu yang kedua adalah juga memberikan keseimbangan. Menurut saya, Pak ya, sebelum simposium apa yang kita dengar kalau kita mendengar tentang tragedi 65 itu selalu tentang masa setelah Oktober 65 ke sini, Pak. Kita jarang, hampir tidak pernah untuk mendengar apa yang terjadi sebelum Oktober 65. Simposium ini ingin memberikan keseimbangan untuk menyadarkan kepada publik banyak yang terjadi sebelum 65, bahwa keadaan tragedi 65 dan setelahnya merupakan proses sebab akibat yang tidak bisa dipisahkan dari peristiwa-peristiwa sebelum 65, termasuk pemberontakan PKI pada tahun 48. Jadi saya sebetulnya termasuk FSAB, Pak ya. Saya di situ duduk dengan misalnya putra tokoh-tokoh PKI. Tidak berarti bahwa saya itu permisif, tetapi saya ingin untuk mendorong PKI untuk ikut bertanggung jawab. Saya punya keyakinan bahwa terjadinya sebuah tindakan kekerasan tidak bisa hanya dipertanggungjawabkan kepada satu pihak saja. Semua pihak yang terkait dalam tindakan kekerasan sampai tingkat tertentu punya tanggung jawab mengapa tindakan kekerasan itu sampai terjadi. Ini sebetulnya yang juga ingin saya tekankan, kalau tidak dikatakan untuk paksakan untuk PKI, sehingga juga untuk mengimbangi opini publik. Kalau kata-kata kasarnya adalah PKI itu juga tangannya berdarah sebelum 65. Mereka tidak duduk manis sebelum 65, dan hanya setelah 65 mereka menjadi korban. Ini perlu keseimbangan, Mbak. Dan yang ketiga adalah seperti di sini yang saya terkesan oleh inisiatif Pak Karni Ilyas, saya ingin menatap mukakan antara korban atau semua pihak yang terlibat di dalam tindakan kekerasan tersebut sebagai sebuah healing proses mikro atau mini. Tidak mungkin itu merupakan healing proses atau pengungkapan kebenaran secara lengkap, tetapi paling tidak memberikan gambaran inilah healing proses.
Biarkan mereka seperti pada waktu itu saya terkesan oleh Pak Kiflan Zain berdebat dengan Ibu Nur Syahbani, itu saya terkesan. Biarkan mereka lepaskan itu semua supaya pihak yang berlawanan tahu bahwa ada pendapat seperti itu terhadap dirinya, gitu Pak. Selanjutnya adalah sekarang apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah kalau kita lihat seperti sekarang ini adalah membangun keadaan yang kondusif guna menuju rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu sebenarnya adalah sebuah konsensus yang mencerminkan kemauan pihak-pihak yang bertikai. Dia tidak bisa dipaksakan, dia harus melalui tahapan pembangunan rasa saling percaya, dan dia harus dimulai dari diri sendiri. Rekonsiliasi tidak bisa dimasuki apabila pihak-pihak yang terkait itu belum berdamai di dalam dirinya sendiri dengan masa lalunya. Baik itu perseorangan maupun secara organisasi. Yang paling sulit adalah bahwa setiap pihak, setiap orang itu harus mampu untuk letting go of the past. Ini juga mungkin pelajaran kehidupan yang sangat syarat dengan nilai. Bagaimana kita let go of the past. Baik apakah itu kita harus meninggalkan zona nyaman ataupun karena kita pernah mengalami trauma. Ini yang sulit, dan sampai sekarang praktis saya belum bisa melihat bahwa itu sudah terjadi sehingga masyarakat itu siap untuk rekonsiliasi. Bagaimana dengan keadaan sekarang, Bang? Kalau kita lihat keadaan sekarang bahwa memang kita belum siap, satu hal adalah bahwa rekonsiliasi hanya bisa dicapai dengan jalan perdamaian. Kalau kita melihat ada gesekan-gesekan yang juga keras di luar sekarang, menurut saya ini adalah tantangan kita pertama untuk menunjukkan bahwa kita bisa apapun yang kita lakukan menuju rekonsiliasi harus melalui perdamaian, dan ini harus diutamakan, prioritaskan perdamaian. Kita jangan menyeret masyarakat kepada sebuah konflik yang sebetulnya itu disebabkan oleh perbedaan pendapat dari sebagian kecil elit. Mereka sudah susah untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Kita terlalu sayang kepada masyarakat, jangan sampai bahwa gesekan-gesekan yang ada dalam elit ini kita tularkan kepada masyarakat. Terima kasih, Pak. Baik, Jenderal, tapi ada yang aneh bagi saya. Kalau lihat alasan ataupun kenapa ada simposium segala macam dan bagaimana pelaksanaannya, saya yakin bahwa itu sangat netral, apalagi dilambangkan dengan mata ditutup tadi. Kenapa ada tuduhan bahwa Jenderal lebih condong ke kiri, dan ada protes-protes juga dari surat terbuka lah, apalah ke Jenderal. Mungkin publik tidak banyak yang tahu, atau mungkin banyak tahu tapi pasti ada yang tidak tahu bahwa Letjen Purnawirawan Agus Wijoyo ini Agus Wijoyo adalah putra mantan pahlawan revolusi Majen TNI Anumerta Sutoyo. Jadi anak korban, putra korban PKI, kok sekarang ada tuduhan cenderung ke kiri. Ini apa yang terjadi? Pak Karni, kalau saya yang menuduh, saya bisa menjawab pertanyaan Pak Karni. Tapi karena yang menuduh itu orang lain, saya tidak tahu juga, Pak, kenapa, Pak? Gak ada kayak kita tahu kenapa dia tuduh saya begitu. Gitu. Ya, saya katakan pada waktu itu karena banyak yang menolak untuk hadir dalam simposium, sehingga praktis memang pada waktu itu jumlah yang lebih besar itu terdapat dari golongan kiri. Mungkin keadaan ini yang memberikan tuduhan bagi diri saya bahwa saya lebih memberi angin kepada golongan kiri, padahal semuanya sudah kami undang, Pak. Ada yang memang tidak bersedia untuk menghadiri simposium, Pak. Baik, saya sangat mengerti itu, Jenderal, karena forum ini pun sering dituduh berpihak, padahal kelompok yang satu itu tidak mau datang, nggak mau juga kirim utusan, tapi buntutnya kita ini dituduh berpihak karena hanya satu pihak yang hadir. Kalau itu alasannya,
saya sangat maklum sekali. Saya semakin senang semakin banyak sifat saya yang mendekati Pak Karni Ilyas, Pak. Terima kasih Jenderal Kipran. Selamat ya atas sandera, kebebasan sandera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal dianggap kalau tadi ada tuduhan ke kiri, jenderal itu dituduh ke kanan, makanya ada di sini. Ya, biar ada kiri ada kanan kan balance-nya. Kalau kiri ada nanti kan tidak balance. Biar ada pandangan, silakan pandangan. Terima kasih Pak Kani, khususnya para pemirsa seluruh Indonesia dan seluruh para dien. Terima kasih atas doanya. Ya, keberhasilan yang kita peroleh waktu di Filipina membebaskan 10-4 yang terakhir, ya kita selesaikan adalah kerjasama semuanya antara pimpinan TNI, pimpinan Angkatan Bersenjata Filipina, intelijen dan Filipina. Ya, saya hanya sebagian untuk membantu proses ini. Siapa yang mengirim saya, sudah tahulah siapa yang mengirim saya, karena saya pernah bertugas di Filipina. Dan kasus ini ya sudah kita selesaikan, maksudnya udah kita nggak usah bicara yang dulu bahwa kita sudah sama-sama untuk menyelesaikan pembebasan itu, bukan saya. Dan kemudian untuk hadir di dalam hal ini, apakah memang ini komunis bangkit sekarang ini untuk eksis kembali? Fenomenanya sudah terjadi. Ya, pertama-tama ya sejak 3 tahun yang lalu sampai 2013 kita sudah ingatkan, karena banyak mereka mengeluarkan tulisan, mereka kunjungan, yang puncaknya lah pada 2015, buktinya dengan Ibu Nusabani Kaca Sungkana yang tadi juga menyatakan ya kok hantu PK itu bangkit-bangkitkan. Bukannya hantu PK dibangkit-bangkit, memang bangkit, saya lihat kok. Ya, satu fakta yang terakhir ini, Al-Quran dirobek di mana, di pesantren di daerah Garut, di Ambon, dipijak-pijak. Itu cirinya mereka seperti Kanigoro 65, PI itu sedang ngaji di masjid, ya masjidnya dipijak, Qurannya dibakar, dan pesantren-pesantren yang 65 juga diserang, 48 juga sama. Itu kasusnya kita melihat. Jadi bukan hantu yang hantunya dibangkit-bangkit, betul-betul hantunya datang. Nah, itu persoalannya. Bu Nusabani itu kemudian itu tidak konsep mengenai masalah ya memberangus buku-buku ya toh. Karena ada undang-undangnya. Kalau mungkin memberangus, tapi kalau undang-undangnya belum dicabut, ya pakailah pendekatan hukum. Jangan pula hukumnya nggak benar. Pandangan Ibu Nusabani, pandangan dari kontras siapa tadi itu ya, kemudian juga ahli hukum juga kelihatan juga nggak setuju bahwa undang-undang ini nggak pas suasana sekarang, itu suasana dulu, tapi undang itu berlaku sampai sekarang. Jadi kalau kepolisian sama TNI itu melakukan gerakan bukan karena fobia, tapi TNI takut nanti dikatakan bahwa TNI nanti kalau membiarkan termasuk kena hukum juga, karena ada bangkit ini ya disampaikan, serahkan ke polisi yang memproses apakah benar atau tidak. Ya, jadi hal ini Ibu Nusabani karena juga membela dengan pergi ke Belanda, membela PKI, membela orang-orang yang tertindas, itu udah kelihatan. Ya. Penindasan politik katanya, kalau hukum dijalankan katanya penindasan politik, penindasan hukum. Kita menjalankan hukum, kata penindasan hukum. Gimana menurut pandangannya kayak begini? Jadi kalau kita menjalankan hukum, penindasan hukum. Jadi kalau dia bangkit lagi, bukan hantunya bangkit, tapi kenyataan. Ini fakta hari ini loh. Buku historika, majalah historika, di situ ada Jeffrey Giovanni, di situ ada Asfi Warman Adam, anak-anak muda semua nih, dokter semua tuh. Historika setiap 2 bulan itu terbitnya. Itu menjelaskan bagaimana gagal PKI berjuang untuk kemerdekaan. Kapan dia berjuang untuk kemerdekaan PKI? Nggak ikut membuat undang-undang dasar ini. Merebut kekuasaan memang sudah benar. Jadi kalau kata Pak Profesor Salim Said, aduh alangkah naifnya, orang sudah pergi pula itu, orangnya sudah
membela-bela PKI malah dia pergi, you know? Jadi nggak ada lagi hantu PKI ini katanya, karena sudah jadi komunis di Vietnam, komunis di Cina, ya, komunis di Soviet sudah tumbang. Ideologinya politik sebagai diktator sentralistis, politik tetap berlaku di Cina, di Vietnam tetap berlaku, bahwa diktator sentralis tidak ada partai yang lain boleh hidup kalau mereka komunis hidup. Cuma karena nggak bisa ekonominya pakai ekonomi BUMN, terpaksa dia pakai ekonomi kapitalistik, sukses. Tapi dia sentralistik dan sentralistik, diktator proletar sentralistik, dan tidak ada partai lain yang boleh hidup. Nah ini sekarang sudah kenyataan. Bangkit lagi mereka ini, anak-anak yang para pendukung, para simpatisan yang tidak mengerti, atau orang mengerti tapi keblinger, kata Bung Karno. Ini fakta kok. Putri Bung Karno katakan PKI itu terlibat. Kalau kata profesor tadi tidak terlibat karena push. Apanya push? 48 Front Demokrasi Rakyat rapat pada bulan Juli tahun 1948 dikirim Pak Harto. Pak Harto itu perintah dari Panglima Sudirman untuk ikut rapat, bukan dia orang komunis, ditangkap. Ya, ditangkap oleh Pak Umar Kusuma, tapi dilepaskan karena ada surat perintah. Terus sekarang dituduh keluar di Tempo bahwa Bung Karno itulah yang merancang sama Untung untuk kudeta terhadap Bung Karno. Pak Harto ini kesayangan Bung Karno. Desember 1946 Bung Karno mau dikudeta sama Jenderal Darsono di Jogja. Beliau yang lapor kepada Bung Karno bahwa Bung Karno akan dikudeta. Darsono ditangkap karena laporan Bung Karno, Pak Harto. Kemudian tahun 65 Pak Harto lagi karena Bung Karno mau diseret-seret ke pengadilan, dinyatakan salah oleh massa. Pak Harto lagi yang membela, tidak ada mikul dur mendung jero, bukan jero mendung jero. Kita hormati Bung Karno. Lagi-lagi Pak Harto menyelamatkan. Kok ada tuduhan di majalah Tempo yang baru-baru ini? Semua dirancang Pak Harto untuk kudeta terhadap oleh Pak Harto terhadap Bung Karno. Bung Karno itu ketika Pak Harto ketika jadi Pangdam tahun 62 dicopot oleh Nasution, dijadikan pamen di Mabes TNI AD, yang menyelamatkan Bung Karno karena ini anak kesayangan Bung Karno, Pak Harto ini. Kemudian diangkatlah sebagai Deputi 2 Operasi dan diangkat dari Pangkostrat, ditempatkan yang terhormat untuk merebut Papua Irian Jaya dulu. Ini sejarah, fakta, nggak bisa dibantah. Pak Harto sangat dekat dengan Bung Karno. Dia menyelamatkan Bung Karno dari kudeta tahun 46 Desember 46 dan menyelamatkan Bung Karno tahun 65. Jadi kalau Pak Karno mengeluarkan Super Semar itu sudah pas untuk menyelamatkan negara dan ajaran-ajaran kebudayaan besar revolusi dan keluarganya. Ini terjelas kok. Jadi dibalikkan lagi sekarang oleh orang hantu-hantu PKI ini. Ya, yang kata saya bukannya sudah kita yang bangkit-bangkitkan PKI. Yang bangkit kok. Jadi sudah fakta ini baru di Garut, baru ini mereka sudah merebut tanah-tanah eks perkebunan itu di Batang, kemudian di Garut, di Sukabumi. Itu mereka rebut sama Barisan Tani, pimpinan siapa situ, Budiman Sujatmiko. Ini udah fakta kok. Dan sudah menjelek-jelekkan kita, sudah mau adu domba kita, sudah menuntut mereka tidak salah. 65 yang salah itu adalah NU, Muhammadiyah, jenderal-jenderal yang kami korban. Kita juga korban 48, 65 awal sebelum 65 dan awal 65 kita diserang, dibunuh, ditanam, bongkar juga nanti yang ditanam di Sukabumi, di Banyuwangi anak NU 62 orang, bongkar juga kuburan orang Muhammadiyah dan apa yang di Solo dan termasuk di Kediri. Kan mereka yang memulai, kau mulai dan kau mengakhiri. Kalau mereka sudah nggak ngerti juga Nur Subhani kata Sungkana menghadap hantu-hantu yang membela PKI, katanya ini tentara udah mulai komunis babi ketakutan undang-undang. Jadi kalian harus ngerti undang-undang ini. Ini kenyataan sudah mau. Kalau kalian juga nanti mau buat begini, ya terjadi konflik sosial. Kalian menyatakan diri tidak salah, hai orang-orang ex-PKI dan para pengikutnya adalah orang keblinger. Ini nanti akan terjadi lagi. Kita perang saudara di tengah jalan. Karena kalian semua bangkit-bangkitkan dan kami yang hantu. Ya, untuk kalian ketahui. Ini kenyataan. Jadi demikian dari saya. Terus supaya Pak kepada senior saya, ya, kita memang curiga
baik sekali, Anda baik sekali, FSAB dibentuk, tapi untuk rekonsiliasi DETI, PRRI, Permesta, komunisme dan termasuk para anak para pahlawan revolusi dipimpin oleh Anda, bagus. Tapi ini dimanfaatkan kesempatan untuk eksis kembali oleh orang-orang mereka yang sudah keturunan mereka. Ini faktanya. Simposium juga dicuri mereka di dalam itu. Saya ada masih di Filipina, saya mendapat mendengar dan saya baca itu di YouTube acaranya itu. Wah, mereka berteriak-teriak itu di ruangnya di Arya Duta. Waduh, saya bilang udah bangkit lagi hantu ini, saya bilang. Ya, tapi saya sangat salut. Cuma sayang ini yang saat sekarang ini yang bisa eksis hanya Polri sama TNI. TNI punya tugas, memang tugas di samping tugas yang tidak sudah tugas pokoknya, memang presiden. Udah presiden sudah katakan selesaikan secara hukum. Nah, presiden kan sudah selesaikan secara hukum, sudah diselesaikan oleh TNI. TNI hanya bisa menyampaikan, melaporkan, sampaikan ke Polri. Polri proses. Kalau dianggap ini melanggar hak asasi manusia, terus yang kalian perbuat sekarang ini apa nggak melanggar hak asasi manusia? Lah itu, jadi itu Pak. Tapi sayang kita masih butuh Koter. Koter Babinsa itu terbentuknya ketika mulai terjadi PRRI Permesta, terbentuknya Pusat Teoritor dan Perlawanan Rakyat Kodam itu, kemudian sampai tingkat Korem, sampai tingkat Kodim, kemudian Puterpra, Pusat Urusan Perlawanan Rakyat, Peperangan dan Perlawanan Rakyat. Di bawahnya ada Babinsa, mata dan telinganya TNI untuk mengetahui keadaan kekacauan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, geografi, demografi itu dipantau oleh tingkat Babinsa, lapor ke Kodim, lapor ke tingkat kecamatan, ya, ke Kodim, ke Korem, ke Kodam, dianalisis segala yang terjadi. Kejadian 65, inilah matanya, telinganya dari aparat keamanan. Oh, di situ ada terjadi pembantaian. Oh, di situ terjadi komunis bergerak. Oh, di situ lapor. Jadi masih kita butuhkan. Jadi kalau pandangan kata senior saya yang terhormat, abang saya, pandangan menghapuskan Babinsa sampai tingkat Kodim hanya ada tingkat Korem, sudahlah, jangan kita pikirkan lagi. Bicarakanlah mereka ini mata, karena negara ini belum stabil. Kalau negara kita masih development country, bukan underdeveloped, development country, belum stabilisasi country. Kalau sudah stabil, kita sudah tahu, kita berpikir mana buruk dan yang tidak baik dan mana yang benar tidak benar bangsa ini, barulah kita bubarkan Koter. Ya, sampai tingkat cukup Panglima Divisi, kemudian Pangkostrat, semua siap tempur. Kalau negara stabil, negara nggak stabil. Sampai berapa tahun saya lihat tidak stabil, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Karena ada pertentangan ideologi. Kemudian kata tidak berbahaya. Untuk luar udah habis yang itu, tapi PKI komunisnya masih ada dan PKI di Indonesia masih berbahaya. Itulah pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenderal Agus. Memang saya minta 1 menit, bukan untuk menanggapi Pak Kiflan, itu masukan yang bagus sekali. Saya mendapatkan satu hal secara tidak sengaja, manfaat dari simposium secara konkret. Di Taman Ismail Marzuki ada paparan oleh anak muda, anak-anak yang tidak mengalami peristiwa 65 dalam media sosial yang namanya Ingat 65. Ada empat setelah mereka paparan tanya jawab, empat-empatnya itu sama mengatakan bahwa peristiwa, kalau mereka mengatakan peristiwa 65 itu adalah sejak Oktober 65 ke sini. Sebelum 65 blank. Kedua, apa sebabnya peristiwa 65 ke sini? Semua menyalahkan Orde Baru. Semua ingat sekali bahwa setiap tahun tanggal 1 Oktober di TV itu ada film yang 13 ya. Nah, dan waktu itu mereka mengatakan sekarang kita sudah bisa berbicara secara bebas, di mana di masa lalu ketika Orde Baru kita tidak bisa bicara sebebas ini. Itu adalah kenyataan. Nanti coba pulang dari sini, bapak-bapak yang
baby boomers generation, Pak, seperti saya yang sudah punya anak. Kalau yang generasi X, Y kan belum punya ya, Pak ya. Tanyakan kepada anaknya masing-masing. Nah, apa yang kau ketahui tentang peristiwa 65? Pasti itu adalah pembantaian oleh TNI, kesalahan Orde Baru. Mengapa tidak ada? Saya tanya sama anak saya dari situ. Kenapa kau salahkan Orde Baru? Kita nggak punya sumber. Tidak ada yang memberikan cerita kepada kita apa yang terjadi sebelum 65 dan apa yang PKI lakukan sebelum 65. Itu dampaknya. Kalau sekarang itu tidak ketahuan, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, pikiran, the minds ya of anak-anak kita itu akan dipenuhi dengan informasi-informasi yang datang dari LSM, advokasi korban, yang kita tidak monitor. Jadi sekali lagi, karena juga dari sebelah kanan ini merasa karena sudah anak-anak baik merasa males, buat apa sih? Tanpa kita sadari informasi membanjir dari sebelah kiri. Silahkan cek dengan anak-anak kita nanti malam kalau sampai di rumah itu yang terjadi. Terima kasih, Pak. Baik. Ada satu pertanyaan untuk Jenderal Kiflan. Jenderal Kiflan mengatakan tadi negara RRC atau Cina sampai sekarang komunisnya masih eksis, sehingga partai hanya boleh satu. Mungkin juga Rusia juga masih satu, apalagi Korea Utara. Tapi apa bedanya sama Orde Baru? Juga boleh cuma satu, ya 2,5, Pak. Jadi partai 1,5 sistem demokrasi. Ya tidak. Jadi kalau kita melihat fakta, kalau Rusia sudah berubah, jadi negara sudah ada beberapa partai lah. Tapi partai pimpinan Putin yang menang terus. Ya sama aja. Nah, ya taruhlah mereka sama aja pikiran, sama mengkerdilkan partai lain. Masa Pak Harto memang karena begitu. Kita terlampau banyak partai berkelahi masanya Bung Karno. Jadi disederhanakan oleh Pak Harto jadi 3 saja partai. 1 Golkar, P3 sama PDIP. Kemudian baru TDP. Ya, tapi kalau di Rusia memang sampai sekarang di Cina hanya 1 partai yang boleh, di Vietnam 1 partai, Kuba 1 partai, apalagi di Korea Utara. Jadi kalau sudah komunis berkuasa, mari kita rasakan nanti 1 partai. Ya, tidak ada lagi boleh partai lain. Diktator proletar 1 aja, CCPKI. Kalau tadi dikatakan tidak terlibat PKI, kata ini ya apa itu Salim Said. Aduh, ini Salim Said ini ahli sejarah bukan, seni dia ini, ngerti ini ahli sejarah. Saya begini, jadi masalah kalau PKI ini katanya dia tidak terlibat. Kata kenapa kalau dia perlu takut? Hanya puts, bukan dirancang. PKI itu dibentuk, ketuanya adalah Aidit membentuk biro khusus. Biro khusus ini izin dari CCPKI. Waktu rapat akan kudeta ini, rapat itu CCPKI kemudian menyatakan akan ada kudeta dan untuk rancangan ini, semua diam, disetujui apa yang dikatakan oleh Aidit. Itu harus baca itu sih Salim Said itu. Baik, kita lihat dulu pemirsa.